warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uki Diasusvitasari dari kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 1 Koba. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi integral. Nah, yang sudah ada di depan, di sini terdapat berbagai macam contoh, rumus, dan pengertian dari integral. Integral itu sendiri adalah bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan inverse dari operasi turunan dan limit. Di dalam integral itu biasanya terdapat integral substitusi, integral tak tentu, dan integral tentu. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan tentang integral tak tentu. Mengapa? Karena dari semua soal, misalkan dari beberapa soal itu menggunakan rumus integral tak tentu. Nah, dari rumus dasar dari integral tak tentu itu adalah delta x pangkat n dx. Jika ada bentuk seperti ini, maka menggunakan rumus a per n plus 1 xn plus 1 plus c. Nah, bagaimana jika ada bentuk lainnya? Jika ada bentuk lainnya pun tetap sama, tetapi dia tuh misalkan ada bentuk seperti ini. Integral dari dx itu menghasilkan x plus c. Integral dari fx plus dx itu menghasilkan seperti ini. Nah, untuk sini tadi ya. Nah, ini adalah rumus dari eksponensial. Matematika eksponensial. Jika dia ada bentuk akar seperti ini, maka dia akan menghasilkan xb per c. Nah, jika ada bentuk 1 per seperti ini, maka akan menghasilkan x min b. Nah, setelah itu kita masuk ke contoh soal. Contoh soal di sini kan yaitu akar dari x pangkat 3 dx. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu seperti ini. Kan ini sama nih bentuknya dengan ini ya. Berarti dia akan menghasilkan x pangkat 3 per 2 plus c. Dari mana mendapatkannya? Nah, untuk akar dari, kalau akar itu kan biasanya akar 2 paling kecil, jadi dia tidak dituliskan di sini akar 2. Nah, berarti di sini tuh 2, di sini 3. Kalau kita berdasarkan ini, maka akan mendapatkan seperti ini x pangkat 3 per 2 plus c. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk seperti, maaf ini belum tambah c ya. Setelah kita mendapatkan x 3 per 2, kita masukkan ke ini tuh dx. Kita masukkan ke persamaan atau rumus dari integral yang ini. Ini kan sama bentuknya ax pangkat n, sedangkan di sini juga x 3 per 2. Jadi persamaannya ditulis seperti ini. Koefisien dari x itu kan tidak ada, berarti tidak dituliskan. Berarti kita bisa menyebutnya dengan 1 per 3 per 2 ditambah 1 sama dengan, kok sama dengan sih? Ini variabelnya x pangkat 3 per 2 ditambah 1 plus c. Nah, jadi ini hasilnya adalah 2 per 3 x. Berapa ya? Ini kan kalau kita samakan penyebutkan jadi 2a 5 per 2 ini ya. 5 per 2 x pangkat 5 per 2 plus c. Setelah itu kita akan melanjutkan soal yang kedua. Dari ketiga jenis soal ini kan berbeda-beda tuh, tetapi dia akan pada akhirnya akan menggunakan rumus yang sama, yaitu rumus integral ax pangkat n dx akan menghasilkan seperti ini. Nah, jadi ini adalah 4x kuadrat plus 2x kuadrat dx sama dengan, kita bikin rumus seperti ini ya, ax n plus 1 itu. Jadi ini adalah 4 per 2 plus 1 x
2 plus 1 ditambah 2 per 2 plus 1 X 2 plus 1 dx ya. Setelah itu kita langsung aja kita tambahkan dengan C. Nah, setelah itu kita sederhanakan dari bentuk ini akan menjadi seperti ini. Kita sederhanakan, ini adalah 4 per 3 X pangkat 3 ditambah 2 per 3 X pangkat 3 plus C. Nah, jadi inilah bentuk sederhana dari integral 4x kuadrat plus 2x kuadrat dx. Untuk soal yang ketiga, yaitu 1 per akar dari x pangkat 3 dx. Bagaimana cara mencarinya? Ya, sama. Ini kan ada rumus 1 per x pangkat b. Dia akan menghasilkan x min pangkat b. Nah, berhubung di sini dia itu akar, jadi kita bikin seperti ini dulu. Yaitu 1 per x 3 per 2 dx. Nah, karena udah sama nih seperti ini bentuknya dengan ini. Setelah itu kita masukkan ke rumus yang ini, yaitu x pangkat negatif 3 per 2 dx. Untuk integralnya yaitu x min 3 per 2, jangan lupa ditambah dengan C. Ya, jadi inilah beberapa contoh soal mengenai integral. Sekian dari penjelasan saya, meskipun di sini itu cuma sedikit contoh soal dan rumusnya, tetapi secara luas itu sama-sama menggunakan rumus ax pangkat m dx sama dengan n plus 1x pangkat n plus 1 plus c. Nah, tinggal kita saja bagaimana cara kita mengolahnya. Yang penting ketika kita mendapatkan soal seperti ini tuh, misal ada akar, ada 4x kuadrat kayak gini, ada 1 per akar dari x pangkat 3, itu kan belum kita rubah menjadi ax pangkat n tuh. Nah, jadi untuk kita memudahkan mencari integralnya, kita harus merubahnya dulu menjadi rumus ini, ax pangkat n. Nah, kita rubah menjadi seperti ini. Setelah itu kita masukkan ke rumus yang rumus umumnya. Ya, sekian dari penjelasan saya mengenai integral. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.